Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junia Nur Afni dari PG PAUD Universitas 11 April Sumedang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah kewirausahaan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Anda Mutiara Suwardina, MPD. Dalam kali ini, presentasi yang akan saya sampaikan dengan judul Biografi Pembisnis Sukses Sally Giovanni, yaitu pembisnis batik Trusmi Cirebon. Di sini, saya akan memaparkan tentang biografinya, kemudian sejarah perjalanan batik, serta catatan prestasi dari kisah Sally Giovanni. Pada topik hari ini, yang akan kita bahas yaitu sejarah perjalanan Sally, masa kecil Sally, bisnis kain kafan jadi kain batik, toko batik pertama, cerita di balik nama Trusmi, dan prestasi Sally Giovanni. Adapun perjalanan Sally, berkat kegigihan dan usaha kerja keras serta tekad yang kuat, menjadi kunci sukses bagi Sally Giovanni dalam menekuni bisnis batik bersama suaminya. Kini, perempuan kelahiran 25 September tahun 1988 yang memulai bisnisnya dari jualan kain kafan ini telah menjadi miliarder. Ia memiliki toko grosir batik Trusmi dengan luas mencapai 1,5 hektar dan menjadikannya sebagai batik terluas di Indonesia. Bersama suaminya yang bernama Ibnu Rianto, ia mendirikan perusahaan Trusmi Group, yang kemudian jaringan usaha ini tidak hanya bergerak di bidang retail batik dan fashion, namun sudah merambah di bidang properti, itu PT Raja Sukses Propertindo, rental mobil, dan juga kuliner khas Cirebon. Masa kecil Sally Giovanni, dilansir dari biografi.co.id dari finansialku.com, Sally Giovanni terlahir dari keluarga dengan ekonomi yang terbilang menengah ke bawah. Keluarganya broken home karena orang tuanya bercerai. Ketika usia Sally Giovanni menginjak angka 6 tahun, kala itu ia tinggal bersama dengan ibunya yang membuka warung sembako dan dengan seorang adiknya. Warung sembako yang dibuka ibunya itu hanya mampu membiayai kehidupan sehari-hari keluarga kecil ini. Ketika lulus SMA, saat Sally Giovanni berusia 18 tahun, ia tidak dapat meneruskan studinya ke jenjang kuliah karena keterbatasan ekonomi. Dengan terpaksa, ia menerima kenyataan pahit bahwa ia tidak seberuntung teman-temannya bisa melanjutkan studi mereka. Untuk meringankan beban hidup keluarga kecilnya, Sally Giovanni meminta izin kepada orang tua untuk menikah, walaupun saat itu usianya masih tergolong sangat muda. Ia tidak ingin menjadi beban bagi keluarga dan ingin membahagiakan keluarga, lalu menikah dengan laki-laki pujaan hatinya. Awalnya, orang tua Sally Giovanni tidak merestui, namun pada akhirnya mereka merelakan Sally Giovanni dan merestui pernikahan anak gadisnya tersebut. Kisah kain kafan menjadi kain batik. Ketika mereka menikah, banyak orang yang memandang sebelah mata akan keluarga baru tersebut. Bagaimana tidak, Sally Giovanni dan sang suami saat itu masih sama-sama berusia muda dan belum memiliki pengalaman dalam bekerja. Bahkan pekerjaan mereka belum jelas. Berbekal kegigihan dan tekad yang kuat, keluarga kecil ini berusaha ingin membuktikan kepada orang-orang di sekitar mereka bahwa mereka mampu untuk sukses dan membangun keluarga dengan baik. Akhirnya, Sally Giovanni dan sang suami sepakat untuk berwirausaha pada tahun 2006. Awalnya, Sally Giovanni masih tinggal di rumah mertua dengan tujuan agar dapat menghemat biaya hidup. Pasangan ini mendapatkan modal dari amplop pemberian tamu saat mereka menikah dengan jumlah sekitar 37 juta. Mereka mulai membeli kain mori atau kain putih pilis
sebagai bahan batik untuk dijual kembali dengan modal 15 juta. Keuntungan yang didapat Sally Giovanni dan suami hanya sekitar 8.000 per lembar kain pada saat itu. Karena minimnya pengetahuan mengenai kain batik, awalnya Sally Giovanni tidak berpikir untuk membuat batik. Saat itu, banyak orang yang membeli kain kepadanya untuk dijadikan kain kafan. Melihat hal itu, pasangan muda ini berpikir ulang untuk tidak menjual kain mori karena risiko yang tidak laku dan juga kerusakan lainnya yang harus ditanggung. Setelah 5 bulan, Sally Giovanni mengalami kerugian. Keluarga kecil ini menghabiskan setidaknya 3 juta dari uang modal mereka untuk kebutuhan yang bersifat mendadak seperti biaya berobat dan kebutuhan lainnya, termasuk kebutuhan sehari-hari. Atas saran dari mertuanya, Sally mulai berpikir untuk menggunakan kain yang tersisa untuk menjadikan batik. Modal usaha yang tersisa 12 juta, dan kain yang masih tersedia, ia menyerahkan kepada para pengrajin batik kecil di daerah tempat tinggalnya, yaitu di Trusmi. Inilah awal mula mereka mulai beralih usaha dengan berjualan batik khas Cirebon atau batik Trusmi. Mereka menawarkan batik ke pasar-pasar di kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti di Bandung, Jakarta, dan juga Surabaya. Dengan semangat dan tak kenal lelah, ia bersama suami berkeliling di 3 kota besar ini untuk menjual batik Trusmi. Bersama suaminya, Sally Giovanni berjualan di Tanah Abang, Jakarta, menggunakan mobil pinjaman dari saudaranya. Sambil berjualan, ia juga bertanya ke sana-sini untuk mencari informasi tentang model batik yang sedang laris di pasaran waktu itu. Dengan kegigihan mereka, 3 toko batik berhasil mereka dirikan hingga tahun 2011. Prinsip yang Sally Giovanni ambil saat mendapatkan berbagai keuntungan dari penjualan batik Trusmi adalah lebih baik dikomplain harga dibanding mutu produk. Sally Giovanni memutuskan untuk memproduksi batik dengan desain atau motif yang unik dan berkualitas, walaupun dengan harga yang lebih mahal. Ia tidak ingin menjual batik dengan kualitas yang tidak baik. Walaupun demikian, ia juga tetap memikirkan untuk menjual batik dengan harga yang lebih murah, namun tidak murahan dan tetap berkualitas. Kisah toko batik pertama. Toko pertama yang didirikan oleh Sally Giovanni bersama suami terletak di Jalan Trusmi, Kulon, nomor 129. Nama butik batik itu adalah Batik IBR. Saat itu, mereka hanya memiliki 2 orang karyawan yang menolong mereka di toko, sehingga permintaan pelanggan tidak mampu dipenuhi. Melihat semakin menanjaknya permintaan, membuat Sally Giovanni harus membuka toko keduanya di Jalan Trusmi, Kulon, nomor 148, Pleret di Cirebon. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari toko pertama dan ukuran rumah yang lebih luas, usaha Sally Giovanni bersama sang suami melejit di tahun 2009 karena penggunaan batik pada saat itu sedang naik dan di samping Cirebon menjadi ramai sebagai daerah tujuan wisata. Di tahun 2011, Sally mempunyai 4 ruang pamer batik di Cirebon dengan nama Batik IBR, Batik Trusmi, berganti nama menjadi Batik Naila, Batik Raja, dan Batik Trusmi yang dibuka awal tahun 2011. Selain itu, ada cerita di balik kata nama Trusmi. Nama Trusmi diambil dari nama daerah setempat, yaitu Trusmi. Zaman dahulu ada Pangeran Trusmi. Trusmi yang biasa dikatakan orang-orang yaitu terus bersemi. Sally berharap dengan memakai nama ini, usahanya bisa terus bersemi, terus berkembang. Dengan nama tersebut, usahanya memang semakin bersemi. Kini, luas toko pusat grosir batik Trusmi Cirebon mencapai 1,5 hektar. Jumlah karyawan yang bekerja padanya berjumlah lebih dari 850 orang. Di samping bekerja sama dengan 500 lebih pengrajin batik. Ruang pamer atau showroom batik Trusmi di Cirebon merupakan yang terbesar di Jawa Barat dan dibuat dengan konsep one stop shopping. Pengunjung bisa berwisata kuliner,
belanja berbagai aksesoris kerajinan tangan khas Cirebon, belajar membatik di workshop batik sambil berbelanja batik Trusmi. Ada juga tempat permainan anak-anak dan pijat refleksi bagi para pengunjung yang kelelahan. Sari Giovanni mengembangkan sayapnya dengan memiliki 9 showroom yang tersebar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan, dan tentu saja Cirebon, tempat lahirnya batik Trusmi itu sendiri. Tidak hanya di dalam negeri, penjualan batik Trusmi juga merambah ke mancanegara. Batik Trusmi diekspor juga ke berbagai negara Eropa dan juga Amerika berkat eksportir asal Bali. Setidaknya 7.000 potong kain batik sutra dikirim ke Bali setiap minggu untuk diekspor dan dijadikan pakaian ataupun aksesoris oleh para desainer di sana. Adapun beberapa prestasi Sari Giovanni. Pertama, pendiri Yayasan Rizki Berlimpah Berkah. Yayasan ini membantu pengobatan bagi mereka yang kurang beruntung. Bantuan untuk yayasan ini berdatangan dengan sendirinya. Kemudian, pendiri 8 rumah tahfiz yang melahirkan para penghafal Al-Quran. Pemegang rekor muri 2013 dan 2014 untuk kategori pemilik toko batik terluas, pusat grosir batik Trusmi, pada usia termuda 22 tahun 4 bulan 11 hari. Peraih penghargaan Indonesian Creativity Award untuk kelompok The Best Design and Quality Product of the Year. Peraih penghargaan Koperasi dan UKM Festival 2013 atas partisipasi sebagai pembicara utama. Peraih Certificate of Achievement Top 50 Leader of the Year 2013 untuk kategori Top Quality Product Excellent. Dan peraih piagam penghargaan sebagai Eksekutif Berprestasi Indonesia 2013 oleh Forum Peduli Prestasi Bangsa atau yang sering disebut FPPB. Dari banyaknya kisah tentang Sari Giovanni yang telah dipaparkan tadi, adapun pembelajaran yang dapat diambil oleh kita semua, yakni kesuksesan memiliki lika-liku tersendiri. Perjuangan Sari Giovanni tidaklah mudah saat merintis usahanya yang kini dapat berhasil. Tekadnya yang kuat bersama sang suami mampu membuat pandangan sinis dari orang sekitar yang sempat memandang mereka sebelah mata dan akan usaha mereka. Seperti dalam sepenggal surah Al-Insyirah yang artinya, sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam berbisnis, pasti banyak kendala yang dihadapi, namun itulah yang menjadi jalan pembuka untuk kesuksesan. Dengan segala pengorbanan, janji Allah itu nyata. Siapa yang bersungguh-sungguh, dialah yang berhasil. Dapat dimaknai bersama bahwa kisah sukses seseorang dapat menjadi motivasi agar dalam menjalani hidup kita dapat lebih semangat melakukan kebaikan serta selalu bersyukur atas segala pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian pemaparan materi presentasi dari Junia Nur Afni. Mohon maaf untuk segala kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.